Tinggal motonya ada. Nah, Oke, kita masih ada yang mau join. Wih, ternyata bertambah, guys. oke. Oke, kita bahas aja. Kalau sekitar waktu kita langsung bahas news nanti malam dulu. Ya, news nanti malam. Ya, itu ada apa namanya? Unemployment claims itu ada data pengangguran. Data pengangguran di Amerika Serikat dan itu mempengaruhi data non-farm payroll. Tuh. Dan di sini kalau kita lihat unemployment claim-nya kondisinya kita lihat unemployment claim-nya Berkurang. yang artinya apa? Positif untuk USD. kalau kita lihat ya. Dan kalau misalnya kita lihat lagi besoknya, Nah, ini besoknya nih yang ngeri banget nih. Harus kita preparing buat every day. NFPDA di sini ada pengurangan. Tuh. Pengurangan ini penggajiannya gitu. Jadi kalau di sini diperkirakan akan negatif. Seperti ADP kemarin. ADP kemarin kan datanya negatif juga ya. Itu. Jadi kalau misalnya kita bahas teknikal kita bahas. Kalau untuk mata uang emang udah ngangkat duluan ke mata uang. Nah sekarang gue yang jadi PR adalah banyak sekali memberikan signal-signal palsu atau false signal. Gitu. Sekarang kalau misalnya kayak gini tadi itu kan begini kita tap itu dalam 09. Tapi ternyata malah jadi di-upkan lagi gitu. Yang tadinya pola finance-nya valid menjadi invalid karena di sini ada breakout. Meskipun ini false break, tapi kayak menurut saya agak cukup riskan ya. Sekarang mappingnya gimana? Langsung begini polanya tuh. Jadi untuk saham masih tetap berlaku. Ya. Tapi dengan catatan mungkin ada gerakan seperti ini. Naikkan dulu, betul. Kalau saya ini nggak tembus, ya mungkin baru bisa dalam lagi. Sini, baru bisa dalam ke sini gitu. Karena kita lihat sendiri kan, ya ini tadi ada tanda-tanda ya. Ketika shoulder-nya Oke, kita lanjut ke teknikal. Ini ada sedikit. Sirenya masih ada dong. Serai. Apa? Bisa ulang. Mending gue gitu. Buat fotonya. Oh, isi kamera apa blur? Ini punya kita. Coba namanya, beri nomor. Nah, ini untuk Ada ini. outlook atau mapping buat XAUSD ya. Tadi kita udah masuk rame-rame buat sell opportunity-nya. Alhamdulillah. Kita malam ini lebih ke briefing market ya, karena tadi udah masuk yang masih belum clear. Betul. Namun tadi kita masuk di 1813.50-an ya kurang lebih, dan tadi udah running profit sebenarnya. Iya. Nah, teman-teman mungkin di sini ada yang udah cut profit, maybe barangkali ya pasti ada. Beberapa ada. Betul. Mungkin ada teman-teman yang masih hold juga, tapi tadi udah dibahas juga, nggak usah khawatir, masih ada potensi kemungkinan untuk penurunannya, lebih seperti itu. Karena kita pendukung hari ini adalah unemployment claim, di mana itu positif. Gitu. Dan sekarang tinggal teknikal dong. Kalau teknikal sih dia mau gimana pun juga ternyata malah jadi condong up ya. Tuh. Tadi saya lihat di sini udah ada yang namanya break trend line. Nah, sepakat tadi tuh. Gitu. Itu udah break trend line. Nah, udah break trend line di mana artinya
Ya harusnya drop. Itu harusnya udah drop tadi itu. Ternyata nggak tahu Ditarik kenapa lagi. ada tarikan candle cukup besar di sini yang malah jadi membuat dia naik. Mungkin sentimen aja, gitu. Mungkin sentimen aja. Tapi setup untuk sekarang adalah begini. Ini tanda yang ketiga. Dan kalau misalnya di sini dia udah membuat low yang merendah sih. So kalau misalnya di sini ya, polanya begini kan polanya. Kayak gini. Ini begini. Nah, jadi misal kalau di sini kayak gini nih, itu kan artinya ini jadi membuat pola IHSG bisa nggak? Bisa banget. Gitu. Jadi kesini pun mungkin aja. Tapi yang kita ketahui adalah ini udah membuat pola terendahnya. Jadi kalau misalkan dan di sini dia nggak bisa membuat tertingginya. Harusnya kalau misalnya dia masih mau buat tertinggi, dia udah begini nih. Nah, tapi ternyata kemarin cuma dihentakkan cuma sini doang bentuknya tuh. Artinya apa? Kita bisa tarik trend line dari sini ke sini. Dan hasilnya adalah di sini. Ini biru ini nih, hijau ini. Gitu. Jadi di sini kemungkinannya ada pantulan di sini tuh. Ada pivot ke atas di sini gitu. Karena gua tuh penyampaian ke support 1 ya. Itu yang jadi patokannya. Dan kedua adalah Fibonacci retracement seperti biasa basic. Nah ini tadi di jam 18 dan 50. Kita satu sudah betul karena reject 50. Gitu. Jadi tinggal kembali ke kemana namanya, ke niche-nya. Apakah niche-nya akan menguat atau melemah? Tadi Kang adminnya juga sebenarnya agak telat ya buat Iya. nge-share signalnya ya. Harusnya tadi dapatnya di 18.14 tadi kurang lebih. Dan tadi udah sempet running profit sih, udah berapa? Udah cukup 2 poinan. 3 poin loh. 3 poin. 3 poin tapi udah dapat. Kayaknya Pak Imam Goyardi udah dapat nih. Udah dapat langsung Imam Goyardi. Oh. Soalnya setahu saya Pak Imam Goyardi itu tim 3 poin ceria. 3 poin sih. Oh, ini masih ada. Gitu. Ini untuk apa ya namanya, untuk tadi kan seperti ini sih, tinggal bisa nahan nggak ini trend line-nya. Kalau misalnya trend line ini nggak bisa nahan, ya udah kita kemungkinan besar akan kena stop loss. Tuh. Gitu. Buy di atas juga mungkin berani aja sih. Dengan target kenaikan Iya. 25. Dan target kenaikan 25. Ya. Misal ini trend line tembus. Iya. Sepakat. Jadi dengan syarat trennya harus tembus dulu. Iya. Nah ini tembus. Cukup lah kalau disini. Tapi sih kayaknya kurang lebih buat hari ini sampai besok mungkin ya masih ada potensi buat spike atas bawah doang. Iya. Kayak gitu kan, kayak kemarin malam sampai dari hari Rabu kalau nggak salah ya, spike atas bawah gitu kan. Kayak levelnya bisa pada di sini. Ini kayak levelnya sebagai 1804. Ini sebagai key level. Kalau misalnya ini tembus, udah artinya sell aja. Kita tinggal misalkan kalau ini tembus, kalau misalkan kayak gini, kalau misalnya ini 1804 yang ditembus, kita bisa tarik Fibonacci dari sini ke sini. Nah, lalu kita mendapatkan titik koreksi-koreksinya, gitu kan? Ini yang ke berapa ini? 790. 790. Dan ini target koreksinya. Betul. Begitu kira-kira.
Berarti key levelnya di level 1804, Ya. lalu untuk target penurunannya dengan syarat 1804 ini breakout, yang dia dia akan melanjutkan penurunannya Dan kalau misalnya tingginya 18 sih kayak level tuh. 18 ya Iya. sebagai multiple resistance. Iya, 18 sampai saat ini masih belum berhasil di breakout. Tuh, Tapi kalau misalkan udah di breakout itu 25 dan 33 itu bisa jadi kejar. istri kali itu kan. Istri ya 25 dan 33 bisa jadi tersebut. Ini untuk outlook Rexall USD. Kurang lebih seperti ini, dan untuk non-pump payroll buat besok ya tadi udah sempat dibahas juga, forecast-nya ini melemah gitu kan. Ya, forecast-nya melemah. Tapi kita nanti di-update lagi buat besok mungkin ya. Lebih apa ya? Masih belum dapat Ya. pastikan. Belum dapat dipastikan. Karena kalau misalnya dari ADP meskipun hasilnya lemah, tapi yang harus dilihat adalah Data sebelumnya. dibandingkan bulan lalu Nah, itu masih lebih besar yang saat ini. betul. Adapun mungkin buat ADP kemarin itu sebenarnya forecastingnya dari Forex Factory itu besar banget gitu kan. Iya. Hampir 50%-nya guys untuk kenaikannya. Jadi nggak kekejar gitu kan. Ya gitu kurang lebih. Adapun mungkin teman-teman yang sebagian ya di member yang masih trauma mungkinnya pada nonton payroll nih, Master. saya sebutnya sebagai non payroll berdarah ya. Nah, kalau kemarin tuh ya nonton payroll Dan kelabu banget gitu kan. Kita besok bisa Semoga bisa lebih baik lah. ibaratnya apakah kita akan babak belur kembali Itu kan. atau jadi edisi pembahasan dendam. Nah, gitu. Jadi buat besok stay Kita tetap tune. ada ya. Stay tune buat nonton payroll day di YouTube ya. Kita live trading di YouTube di KP Trading Remix. Atau yang mau datang merapat seperti Mas Imam Buyardi. Betul. Master Imam Boyardi ini alhamdulillah sering banget mau datang ke Didimax KP Trader buat belajar intens bareng gitu. Siap merapat coach, wih mantap Siap. Imam Boyardi. Alhamdulillah saya dapat pakai sell limit ya tadi sore masih floating gitu ya 18-15. Oh sekarang 18-15. Kalau misalnya Master Imam Buyardi ini udah kayak ini apa trader happy. Trader happy gitu. Trader happy, itu trading itu. Happy trading dan happy floating. Tuh. Misalkan ada yang menanyakan Boleh, yuk. tentang XAUSD atau mata uang boleh. Oh iya, benar. Kita cari peluang juga ya. Di GBP USD masih nyimpen buy limit tadi, tapi nggak kekejar ya. Ya, ada Wahyu dan Oh. Mas Mary. Oh, ada Mas Timeri. Oke, selamat datang Mas Mary, Selamat datang Mas Timeri dan selamat datang Pak Eko. Bapak Wahyu. Eko Wahyu. Betul. Ini kemarin GBP USD membentuk pola IHMS juga ya. Kurang lebih ini di sini nih. Set, ini kan polanya tuh. Nah, Saya akan kita share ya karena kita saat itu punya posisi sell sawu kemarin. iya betul. Jadi kita biar nggak banyak resikonya gitu. Ini sebenarnya kan ini belum terjadi nih, Ini sebenarnya supportnya tuh udah di breakout gitu kan. Betul. Jadi maksud kita buat buy limit di bawah tuh ya biar ngejar dulu ke bawah, lalu naik ke atas terbang gitu kan. Tapi di sini langsung ditarik lagi sama market ke atas dan membentuk false break. False break di sini ternyata membentuk chart pattern juga gitu kan. Chart patternnya ya IHMS gitu. Dan langsung diangkat ke atas. Menarik sekali guys. Itu untuk gambaran ya buat GBP USD. Untuk perihal yang tadi melemahnya itu untuk XAU, untuk USD atau XAU-nya coach. Nah itu. Untuk perihal yang tadi buat nonton payroll ya. USD-nya kan di sini pair-nya currency ya. Currency-nya tuh USD. Gak ada XAU, Master Imam Boyardi. Untuk sekarang kondisi mata uang sebenarnya lagi di posisi akan trend up. Kalau kita lihat tuh. Nah, iya.
kenapa saya bilang akan trade up karena boleh cek yang dan weekly-nya masuk di Berapa? semuanya nih boleh dari euro dulu. Euro dulu ya, kita buka Oke. weekly-nya. Nah, ada pola-pola double Ini ya pada bottom dan triple bottom nih ini tuh udah masuk banget gitu ya berapa kali. Tapi kalau misalkan dia kemungkinan besoknya menguat, ini benar-benar jauh bisa banget. Ini kan di sini udah di break nih, ya kan? Dan ini udah di break nih. Ini artinya double top. Double top skala besar guys, based on weekly ini wah terjunnya Jadi kalau besar. Ini pasti. Kalau misalkan ini bisa di break out, nah ini yang saya takutnya adalah ini cuman mengambil ancang-ancang gitu. Ancang-ancang untuk Drop. lagi. Nah, itu bisa seperti ini. Aduh, sorry guys, disensor. Iya. Nah, kalau misalnya seperti ini, bisa jadi terhenti di situ gitu loh. Si Euro USD itu karena sebelumnya kita lihatnya ada pola support yang berhasil di break down gitu. Jadi saya belum bilang ini akan trade up atau malahan untuk besok lebih condongnya tuh semua mata uang sell. Jadi prediksi itu besok malah non farm payroll akan lebih akan menguat ya kalau saya lihat ya. Kalau saya lihat loh buat teknika sekarang dan teknika weekly di sebelum-sebelumnya. Betul. Tapi lebih fight lagi itu tadi kita menunggu apa ya? Besok ada dua signal antara entry cowboy-nya. Entry cowboy itu yaitu kita nembak news. Dan yang kedua itu adalah entry pada saat setelah after news gitu kan. After news. Betul. Tapi yang kita akan tayangkan mungkin cuma sampai cowboy ini doang ya. Iya. Di live YouTube ya. Tuh. Sisanya paling after itu kita pakai palingan yang di sini aja private trader. Yang tadi langsung datang kita nanti bisa jadi dapat 2 signal. Betul. Dan Nah, buat Membangun payroll besok nanti diberikan lagi mungkin buat trading plan-nya. Trading plan-nya, terus manajemen resikonya. Ya, betul. Jadi jangan semua diresikokan gitu loh. Nah, ini yang paling penting. Contoh, kita udah punya plan, oke, nomor payroll saya siap tempur. Nah, batas resikonya $100. Udah, jadi antara $100 habis atau kita panen banyak, gitu doang. betul. Jadi itu yang saya maksud tuh adalah kita siapkan 2 resikonya, Nah, sedangkan untuk profitnya ya kita tetap terbatas. exactly, tepat sekali. Jadi misalkan teman-teman nih, ya saya udah siap nih buat rugi $100 misalkan, ya udah, berarti kita siap dengan rugi $100 dan profitnya nanti mungkin sebagai bonus ya. Kalau profit itu bonus sih sebenarnya, iya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kata Mas Imam Buyardi ya, Nah. saya lebih baik lepas PP dibanding lepas SL. Nah, the best of what's today, Buyardi. Imam Boyardi gitu kan. Oke, yuk bapak-bapak ibu-ibu yang mau sharing boleh tanyakan aja di live chat ya. Oh iya benar, ini di currency-nya atau di mata uangnya ini masih naik ya. Pada naik gitu kan. EU. Tapi based on tempat kecil. Tempat harian. Ucad. Ini Ucad menarik sekali guys. Daily-nya ini dia kan berarti bikin base formation tuh kan, hampannya ini bikin base formation. Nah ini nih. Nah
keempat Ucad guys. Ini untuk supportnya, dia udah berapa kali reject ya? Reject rebound. Dan ini buat resistennya di sini dulu. Nah kalau kita perbesar time frame ini kayak gini, jadinya tuh, bukan bikin doji. Ini mengindikasikan berarti pasar di WCCAD ini masih dalam konsolidasi atau fase koreksi. Iya, konsolidasi sideways ya. Nah, jadi kita tinggal nunggu aja nih break yang supportnya atau resistennya, kayak gitu. Jadi kita bisa follow trennya dengan panjang. Nah, itu. Terus ada nanya juga, gimana sih trading yang benar tuh? Nah, itu gimana tuh? Trading yang betul itu sebetulnya semuanya betul. Cuman ya kembali lagi kesiapan kesiapan resiko kita, bukan asal entry dan asal profit itu. Tapi yang bagus itu adalah entry yang tersusun. Trading yang betul dari mana? Trading yang mempunyai alasan gitu. Alasannya untuk apa? Untuk open posisi, untuk mengambil buy, untuk mengambil sell. Misalkan alasannya aja kita asal-asalan, pasti hasilnya nggak akan asal-asalan juga kan. Iya, gitu. pasti hasilnya akan memuaskan dan kita trading pun jadi deg-degan gitu. Malah deg-degan gitu kan. Jadi mungkin teman-teman di sini yang udah punya metode lah gitu kan, punya metode trading sendiri, mungkin ya boleh-boleh aja gitu kan, boleh-boleh aja dan udah terbukti, udah bisa make money istilahnya gitu kan. Ya udah pertahanin gitu kan, lalu tinggal kita latih mungkin buat psikologinya, emosinya, terus money management mungkin yang itu yang paling susah tuh itu sih. Feel-nya juga. Nah, itu. Oke, yuk boleh sharing-sharing. Apa lagi ya? Yuk. Oh. Ini siapa itu? Pasang. Oh. Adapun di trading itu ya kita sharing aja. Adapun di trading itu kalau menurut Mas Soson ini ada setuju juga kalau ada 3. Maksudnya main, money, method. Betul. Oke. Nah itu saling berkesinambungan itu. Betul sekali. Main, money, method. Dan yang pembuatannya paling besar ini dari lebih ke yang mana nih? Ke main kah atau ke money kah? Jadi money berarti money management, lalu modal juga kan kayak gitu. Dan metode. Oke. Sharing. Mainnya. Mindset berarti masuknya ke mindset, terus ke psikologi tradingnya juga. Kayak gitu. Berapa persen? Ya sebetulnya paling mempengaruhi adalah mainnya. Betul. Sepakat. Bisa dibilang ketika uang itu bisa dicari. Nah, ini nih. Uang modal itu bisa dicari. Metode kita bisa pelajari. Tapi kalau main, mental, psikologi kita itu nggak bisa dipelajari. Itu hanya bisa dilatih. Bisa dilatih dan itu mungkin lebih ke maksudnya jam terbang. Betul. Jadi kalau misalnya yang paling berpengaruh adalah main, ibaratnya teknikal 10%, uang 10%, mainnya 80%. Betul. Karena bukan apa, ada orang yang bisa trading, tapi setelah entry posisi dia takut, fear gitu kan. Dikasih profit takut, dikasih floating loss juga lebih takut. Jadi dia nggak bisa, ibaratnya nggak bisa serakah pada saat dia profit. Setuju, sepakat. Nah itu tadi ya penjelasannya. Jadi sebenarnya tadi disinggung juga metode itu sebenarnya cuman pembuatannya tuh berapa persen lah gitu kan ya.
Dan yang paling penting itu di mainnya guys, mindset kita sebagai trading, emotionless. Even kita pun mungkin masih masih Kita terbawa pun- emosi juga. Betul, kita pun sebagai ibaratnya yang memberikan bantuan signal, Betul. suggest gitu. Kita pun sering terkena mental kok kalau misalkan apalagi kena stop loss. Nah, Masalahnya itu kenapa? sih. Stop loss entry yang kita share adalah entry untuk banyak orang di Banyak follow, orang. meskipun diam. Tapi kebanyakan adalah itu tadi ikut follow, kebetulan diam-diam. Jadi kita punya sama, bukan artinya kita ngasih apa ya tadi itu Kita ngasih jalan tuh nggak ngasih sugesti juga salah-salah nih. iya Gitu kan. karena itu yang kita perhatikan adalah balance bapak ibu, Betul. dan yang kedua adalah signal kita bisa diikuti oleh semua balance, Nah, dan yang ketiga juga adalah loss-nya nggak terlalu besar gitu. Betul. Kadang kayak kemarin juga contoh memberikan signal averaging, tapi kan nggak semua orang cocok, nah, betul kan? betul. Jadi kita evaluasi lagi dan kita benar-benar terima masukan Betul sekali. untuk kritikan apapun itu. Nah, kita benar-benar open minded banget gitu kan buat teman-teman yang mau sharing atau kritikan mungkin ya, boleh juga kayak gitu. Oke, kita bahas apa lagi nih? Yuk, boleh. Boleh sih tanya kalau SAU tadi udah dibahas ya, SAU. Kenapa kita bahas SAU doang? Karena mata uang lagi rally. Betul. Kita nggak bisa dipaksakan ke mata uang tuh. Ini kalau misalnya kita cek ya mata uang ya. Ini Telat banget gitu kalau kita plan entry Iya. gitu, Mas Abu tinggalan di Euro 4 dia udah di atas terus nih. Terus BBUSD dia ada di atas. Sebenarnya semua tinggal nge-sell. Semuanya tinggal nge-sell. Bukan? Kalau di USD di atas, USD sama juga di atas. Jadi sebenarnya kita telat start, kita telat banget curi startnya gitu. Harusnya kita dapat di sini gitu ya. Dan tinggal aja. Even ini NZUSD angle pin loh. Iya. Kenapa kita nggak? Benar, jadi kita tuh lebih ke entry, jadi kita mata uang lebih dikurangi. Jadi Nah, betul. lebih cocoknya ke SAU. Kenapa SAU? Karena di sini SAU saya lihat udah ada beberapa kali wave. Betul. Dan di sini udah mulai kecil, lihat di sini ya. Ini naik terus bawah naik lagi. Terus bawah begini aja. Sebenarnya di sini tuh udah ada tarikan begini ke bawah. Di sini tuh harusnya tuh. Tapi nggak ada, masih ditunda. Ini selalu ditunda. Nah, kemudian di sini ada respon yang mungkin kedua tiga ini 13.50 kita nggak tahu, tapi ada yang saya signal sell di sini karena di sini Tuh. gitu. Oh iya benar, walaupun tadi kita sebut juga ya NZUSD di sini terdapat pola cukup lumayan menarik sekali nih. Kalau teman-teman yang di DE kelas mungkinnya udah tahu nih, udah dipelajari. Price action yang tadi kita bahas tuh kayak gini. Mantap banget tuh itu. Ini price actionnya the best sekali sih. Yang pertama di sini ada pola candlestick yang namanya itu bullish engulfing ya. Jadi ini kan bearish, lalu langsung dia ditutup sama candle bullishnya. Kayak gitu. Ini kalau misalnya saya breakdown lagi di cara entry-nya, Nah, ini kita bahas. kita di sini membuat ini, ya kan? Di sini dia di break nih, di break out. Entry di mana? Entry di sini. Best price itu di sana. Jadi kita entry di sini. Kayak gitu. Setelah di break out, ini di break out, dan kita entry di sini. Setelah Nah ini garis yang atasnya ini, yang garis atasnya yang kuning ya. Ini nariknya tuh dari body candlestick itu disebutnya tuh mother candle, gitu kan. Mother candle yang tadi udah dibahas di DE kelas. Kalau teman-teman yang ikut dan masuk di grup DE kelas kayak gitu. Kenapa soal sih panjang ini biasa termasuk apa dampak web ini sama master? Iya. Oh, Pertama, biasa seperti yang sudah seperti bulan lalu, setiap ada NFP itu selalu market buat NC, jadi otomatis udah minggunya, jadi weeknya NFP, minggu NFP itu bakal langsung otomatis market tertuju ke sana. Nggak peduli ada news apa, orang tuh lebih ibaratnya menyiapkan semua amunisinya
Hanya untuk NFT aja. Viral. Gitu. Begitu Pak. Jadi kalau ditanya kenapa panjang banget Excel US di Sideways ini, ya itu Karena itu tadi minggunya ini tadi minggunya NFT gitu kan. Jadi psikologi pasarnya kok dia tenggelam. ya Allah. Jadi psikologi pasarnya itu para disebutnya big investor ya, big investor atau big trader lebih menunggu rilis news tentang viral nanti pada besok kayak gitu. Jadi big move-nya, pergerakan besarnya nanti akan terjadi after rilis news tentang viral besok. Seperti itu. Kurang lebih wajahnya tenggelam kembali coach. Imam Biardi alhamdulillah. Pak Eko kapan jadinya ke Bandung? Oh iya, Pak Eko katanya mau ke Bandung ya? Wih mantep dong. Dan Pak Eko gimana ikut DE kelasnya? Harusnya itu materinya bisa diikuti ya Pak Eko? Iya betul. Kan diharapkan after ikut DE kelas itu teman-teman yang ikuti DE kelas bisa punya metode trading sendiri gitu kan, dan bisa pengembangan mandiri buat di luarnya, jadi bisa survive juga nih udah di luar gitu kan, bisa searching atau bisa nonton di YouTube juga kayak gitu untuk pengembangannya. Walaupun sebenarnya ini udah complicated banget kan di kelas itu, udah semuanya dibahas. Jadi udah masuk Price Action ke Bandung, nunggu recovery akun klaim master ke Bandung. Hehehe. Ya. Kayak gitu. Kalau begitu, baiklah kita tutup aja ya. Oke, kalau begitu mungkin Kalau ditanyakan lagi atau ya. ditanyakan boleh. Boleh. Silakan. Tapi teman-teman di sini kebanyakan ini apa ya, malam Jumat mungkin ya, jadi Oh iya. sepi gitu kan, lebih ke tadarus gitu kan, alhamdulillah bagus banget gitu kan. Dan teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk ikut webinar malam ini, terima kasih banyak sekali Terima antusiasnya. kasih. Jangan capek-capek. Aduh. Apa malam Jumat? Cimahi dong. Ganggu. Aduh batuk. Aduh, batuk guys, maaf. Batuk master. Batuk. Di komik aja gitu. Ya, kita mengucapkan terima kasih. Oh, ini ada pertanyaan terakhir mungkin dari Pak Eko ya, Master lagi. Master, kasih contoh tarikan Vibo di XAU saat sideways gini, Master. Oke, tadi udah dikasih juga sebenarnya ya. Tapi based on tadi nariknya di A4. Oh, H1 guys. Nah, ini kita ini, iya. Kita lihat dulu ya. Ini dia dulu. Ketika satu yang begini, satu yang begini. Kita lihat satu, cek mana low-nya, high-nya. Contoh, kita patokannya di sini nih. Ketika harga sudah di sini, dia satu ini kan. Artinya kita bisa tarik Vibo dari sini ke sini, Pak. Nah, ini ke sini. Dan ketika seperti ini, kita langsung dapat ada satunya. Lihatin tuh sini kan. Ini 382, ini mantul lagi 786. So begini, 50 18. Dan inilah level-level Vibo ini. Sekarang buat komoton gimana? Ya dia starting 12 dulu. Ketika 12 yang dilewatin kayak gini tadi, ini kemungkinan akan tujuh gitu Pak. Itu bisa penarikan Vibo. Kita tadi cek dulu mana awal mula satunya. Mana awal mula satunya. Kalau di sini kan ini masih ngetren 1, 2. Nah ini masih ngetren kan. Artinya nggak bisa tarik Vibo. Nah, ketika harga membuat sini tertingginya tas di sini, ini ke bawah juga, dan di sini ada mulai market di ranking. Mainin. Jadi sini ranking, kayak di sini. Ranking.
Jadi cara penarikannya Pak Eko dari sini ya, dari high-nya pucuk ini di level berapa ini? 1820-an ya? Iya, 1823 lah. 1823-an sini. Dan untuk lower peak-nya tuh di sini 1802-an Ya. kurang lebih. Ini udah dapat nih level-levelnya. Masuk ya? Masuk. Nah, kalau kita perkecil remnya. Nah ini masuk kan? Kayak gitu. Tapi ada juga yang kurang suka gitu kan, kalau dalam kondisi seperti ini tarikan pipo terlalu sempit gitu kan, taringnya tuh kayak gitu. Oke. Terima kasih Mas. Sama-sama Bapak Eko. Terima kasih sama-sama Pak Eko dan Mantap teman-teman yang lain. Mantap sekali. Semoga jangan malu bertanya, karena pertanyaan Bapak Ibu itu membantu para viewer lain juga. Betul. Para member-member yang lain juga Iya. gitu kan, yang malu untuk bertanya. Yang mau bertanya dan lebih bingung juga. Saya pengen bertanya, Tapi tapi saya nggak bisa tulis kata-katanya. nah, Ada yang gitu, ada juga. ada gitu. Intinya nggak usah malu gitu kan, nggak usah malu, nggak usah segan, nggak usah ragu-ragu gitu. Ya udah tanyain aja apapun itu, all about trading gitu kan. Oke, udah 1 jam kurang ya. Mulai pembicaraan lah kita menemani webinar malam ini, dan semoga bermanfaat. Dan semoga goldnya cepat dalam TP ya. Amin ya Allah. Yuk bantu doanya teman-teman. Mungkin kalau ke bawah pun ya, kalau misalkan bisa geser TP ya bakal geser TP ya. Iya. Kalau misalkan karena ya itu tadi saya lihat di sini udah di breakout. Udah diberi kok, ini udah jelas sekali gitu kan. Kalau saya dari kesini tuh nggak mungkin di sini, kalau ini ke breakout aja. 12 yang di breakout saya berani untuk geser TP sih. Oke. Kalau 12 di breakoutnya, 18-12 di Betul. breakout, kita geser TP aja ke 803, 04 lah. Siap. Oke, mungkin kita lanjut aja di grup WhatsApp ya, di grup The Center. Dan sekali lagi Muhammad Fikri Running Master, alhamdulillah ya Allah. Oke, mungkin untuk webinar malam ini cukup sampai di sini aja. Saya Udiansyah. Saya Soson FA. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Bye-bye. Bye.